Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman. Kita bertemu lagi di diskusi bedah karya part yang ke-22 hari Selasa 17 Oktober 2020. Insya Allah nanti sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini kita akan membedah cermin salah sangka karya Mbak Sri Wahyuni dari FLP Ponorogo. Sebelum kita mulai, ada tata tertib untuk diskusi ini. Yang keempat, semua yang telah hadir harus mengaktifkan kamera. Semua penulis, selama penulis presentasi, peserta harus menonaktifkan mikrofon. Selama diskusi berlangsung, semua peserta harus aktif dalam diskusi. Semua peserta dapat memberikan pertanyaan, kritik, saran, dan tanggapan. Tidak boleh via chat. Peserta yang tidak taat pada tata tertib ini akan dikeluarkan dari ruang diskusi. Susunan acara malam ini yaitu setelah saya buka akan dimulai dengan presentasi karya oleh penulis, kemudian dilanjutkan kritik dan saran tentang isi naskah, kemudian kritik dan saran tentang webi yang akan dipimpin oleh Mas Aryus, kemudian kesimpulan dan penutup. Demikian susunan acaranya. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah di tempat masing-masing. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman telah hadir. Terima kasih terutama kepada penulis Mbak Sri Wahyuni. Saya panggil Mbak Sri apa Mbak Wahyuni ini? Mbak Sri bisa, Mbak Yuni bisa. Iya, Kak Sri bisa. Terima kasih Mbak Sri sudah mau karyanya dibedah di part yang ke-22. Terima kasih juga yang hadir, Mbak Novi. Terima kasih ada Mbak Almaida, Pak Haris, ketemu lagi. Ada Bu Suyani. Ini ada yang baru, Mbak Lady Nirmala. Ada yang baru, Radin Tari, dan yang selalu hadir, Mas Ivan. Selamat datang, Mas Aris. Hari ini Anda sendiri, karena Mas Rafiq sedang berhalangan hadir. Jadi nanti krisan untuk diisi, kita bareng-bareng untuk mengkritisi. Kita mulai saja dengan pemaparan oleh pemateri tentang latar belakang penulisan cerpen salah sangka ini. Monggo, Mbak Sri Wahyuni, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat jumpa ya. Ini sudah yang kedua karya saya dibedah dan semua karya tersebut adalah hasil saat saya mengikuti kelas 60 HMP Smile-nya Pak Rafif. Dan malam ini alhamdulillah ikut hadir untuk meramaikan dan tentu saja untuk ikut mengevaluasi ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf nanti pastinya banyak kesalahan karena memang karya ini saya tulis sekali duduk ya. Jadi tempo waktu ini merupakan kuis karena kemarin alhamdulillah terpilih sebagai kuis yang terbaik.
saya memberanikan diri untuk dibedah karya saya. Jadi saya nulis kira-kira mulai jam 2 ya, jam 2 atau setengah 3 sampai jam 5. Mungkin Pak Rabib hafal bahwa saya ini orangnya deadlineer, kalau ngirimkan itu suka agak telat gitu ya. Kebetulan kemarin tema yang ditawarkan, yang dianjurkan oleh Pak Rafif adalah cerita humor. Kemudian saya mengangkat tema tersebut sebenarnya dari kisah nyata yang dialami oleh teman saya waktu di Semea dengan kakak kelas saya ya. Kemudian ada juga satu kisah nyata yang dialami oleh saudara dari teman saya yang di Jember. Dari kedua kisah nyata tersebut kemudian saya gabungkan seolah-olah menjadi satu alur cerita pendek. Begitu tentu saja dengan ditambahi dengan berbagai imajinasi atau bumbu-bumbu supaya bisa lebih menarik gitu. Jadi ketika itu teman saya itu butuh kalkulator, namanya benar-benar Lestari ya, tidak saya samarkan. Kemudian ditaksir oleh kakak kelasnya, padahal dia tidak punya kalkulator. Namun karena ya sudah lama dia naksir kepada teman saya tersebut, akhirnya dia memberanikan diri untuk meminjaminya. Padahal dia mendadak beli. Ya malang nasibnya. Sepedanya itu lupa tidak dikunci di depan toko Sinar Jaya ya waktu itu. Kebetulan saya dan kakak kelas itu akrab karena kita sama-sama satu les akuntansi pada waktu itu. Sehingga semuanya sama-sama cerita, baik dari Lestari yang teman satu kelas saya sendiri maupun dari kakak kelas tadi. Nah, ketika itu sepedanya hilang tapi dia tidak mau terserah, hanya cerita kepada kita yang adik kelasnya tapi akrab tadi. Terus kita cerita nggak bisa menahan rahasia kepada teman saya tadi. Akhirnya ya ketahuan kalau ternyata itu dilakukan semata-mata karena dia mungkin rasa cintanya yang begitu berat kepada gadis yang ditaksirnya tadi sehingga apapun dilakukannya. Kemudian pada saat Lebaran, cowok tadi ya yang naksir kepada teman saya tadi diundang ke rumahnya. Kemudian karena dia mungkin pengennya tampil manis, alim, sopan ya, biar juga membuat orang tuanya simpati. Tapi sayang sekali si gadis tidak ada, sehingga ketika berkali-kali dipersilahkan untuk mencicipi kue Lebaran, dia menolak. Nah, selain itu mungkin juga makanan karena makanan yang di depannya itu memang tidak dia tidak selera, tidak suka. Pengennya yang ada di dekat ayah temannya tadi. Nah, karena sudah berkali-kali, akhirnya dia bermaksud untuk mengambil makanan yang berada di depan ayahnya Lestari tadi. Begitu mau mengulurkan tangan, ternyata dikira oleh ayahnya itu pamitan. Yaitulah jadi letak salah sangkanya itu. Maunya dia mengambil kue Lebaran, tapi oleh ayahnya dikira pamitan. Sehingga ketika sampai di luar dia di demo itu oleh temennya, belum selesai kok buru-buru pulang. Nggak taunya tadi memang dia bukan pamit, namun ingin mengambil kue yang berada di dekat ayahnya Lestari tadi. Begitu Kak ceritanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, menarik ini cerita ini. Ketika kita membaca itu kita dibawa untuk seperti kisah keseharian yang ringan, diangkat untuk sebuah cerpen gitu ya. Oke. Tentang isi, mari kita kritisi sama-sama teman-teman. Kita sudah mulai sesi untuk krisan. Saya persilahkan teman-teman untuk bertanya, mengkritik, memberi saran, atau mungkin memberikan pujian. Silahkan. Janganlah pujian. Nggak apa-apa loh, pujian itu baik loh. Vitamin, vitamin ya. Siapa dulu ini?
Monggo Babe. Bunda, Pak Haris. Baik, saya dulu ya. Oh, monggo. Kalau ada yang duluan, persilakan masternya. Saya persilakan masternya. Silakan. master itu di belakang biasanya. Oh, kita. Monggo, Iya. monggo Gurunda Rafif Amir yang Iya. baru muncul itu. Gurunda. Disapa dulu lah, Mbak Aisyah. Babe dulu. Disapa dulu Bapak itu, kita bersama. Rafif itu. Monggo. Ya ini saya kan baru ini ya, baru ikut ya. Jadi nggak tahu seperti apa ininya aturan mainnya. Mohon maaf, memang sebelumnya itu selain karena nggak ada waktu, sering lupa. Yang paling ini itu sering lupa. Nah ini tadi karena Kak Yuni Alhamdulillah itu tidak ya. share di grup WA. Karena bacanya kalau di grup di grup Telegram itu kan jarang-jarang gitu ya, beda sama WA. Iya. Nah, kalau di WA itu kan sering muncul, berarti sering ini update. Itu tadi kebetulan pas baca dan ada waktu ya, alhamdulillah. Saya sudah baca tuh ininya, cerpennya ya, sudah 2 kali malah itu. Hari ini dan yang sebelumnya gitu ya. Meskipun saya agak ketika ingatnya itu ketika baca di akhir. Dari awal itu agak lupa. Tapi saya ingat ini kayak pernah baca gitu. Tapi ketika di akhir, oh iya ini yang pernah disetor di itu ya, di grup. Iya, kuis waktu itu kuis. Nah, karena ingat yang terakhir itu kan ada adegan mau ngambil jajan, mau ngambil kue, ya. Mau ngambil kue, dikira pamitan pulang. Iya, itu pamitan beneran pulang, itu. Ya. akhirnya dipersilakan pulang gitu. Padahal maksudnya kan mau ngambil kue gitu ya. Ngambil kue ya. Apa namanya, cerita ini kan genrenya sebenarnya komedi ya. Apalagi kalau kita lihat judulnya kan Salah Sangka. Jadi sebenarnya komedi. Di awal juga sudah sudah dimulai dengan humor juga gitu ya. Di awal-awal itu, di bagian-bagian awal. Meskipun lebih itu ya, ada romance-nya. Romance anak-anak muda. Ini kalau orang nggak tahu siapa penulisnya itu dikira anak-anak muda, ini dikira anak muda, anak milenial. Padahal, gitu. Padahal masih muda ya kalau umurnya di paruh. Masih muda. Kalau malah dikira Firda yang nulis itu ya. Oh. Karena bahasanya kan juga bahasa milenial gitu. Tapi luar biasa ya, ternyata bisa bisa masuk ke dalam tokoh yang seorang anak muda di situ. Ya, siapa gurunya gitu. Siapa dulu gurunya? Mungkin gitu. karena menghayati peran ini dari itu ya, dari dari putrinya sendiri mungkin juga bisa. Cuma gini, yang tak ini tuh, kalau kita menulis itu kadang yang paling sering itu kita kehilangan fokus pada apa yang ingin kita ceritakan. Itu yang sering terjadi. Dan kehilangan fokus itu ada banyak faktor yang mempengaruhi kehilangan fokus itu. Bisa karena gini, karena kita nulisnya nggak sekali duduk ya. Tapi kalau ini tadi diceritakan sekali duduk gitu. Kalau kita nulis tuh misalkan terpotong-potong, nulis sekarang, kemudian besok. Kalau kita nggak membaca ulang tulisan kita sebelumnya, kemudian kembali masuk ke dalam cerita, itu biasanya akan terjadi ini tidak sinkronan dan seterusnya, atau tidak, fokusnya nggak terjaga, akhirnya melebar kemana-mana gitu. Nah, kalau dalam cerita ini tadi menurut Kak Yoni tadi kan sekali duduk, tapi ide ceritanya itu dari beberapa kejadian gitu ya, dari beberapa peristiwa gitu ya. Yang kemudian coba digabungkan menjadi satu dalam cerita ini. Ya. Jadi memang kalau kita baca judulnya itu komedi, Salah Sangka. Maka poinnya sebenarnya ada di terakhir itu. Tapi di cerita-cerita awal itu kan cerita itu ya,
romance-nya si tokoh dengan yang lestari Ya, alamku, lestari desaku. Ya. Lestari. Ya itu. Jadi kemudian masuk ke bagian. Jadi kalau saya pecah ya, inti dari cerita itu ada 3 bagian itu. Bagian pertama ingin mengatakan cinta, si tokoh itu mengatakan cinta, kemudian kehilangan sepeda, kemudian yang ketiga itu adalah terakhir di rumah Lestari pada saat Lebaran yang akhirnya berujung salah sangka itu tadi. Nah, ada 3 bagian itu sebenarnya yang menceritakan. Tapi poinnya sebenarnya kan yang ingin disampaikan kalau kita baca judul dan genre dari komedi ini adalah ya terakhir itu. Nah, menurut saya cerita ini kehilangan fokus pada apa yang sebenarnya mau diceritakan. Jadi apa sebenarnya yang mau diceritakan di sini? Kalau itu tentang kisah ingin mengatakan cintanya si tokoh kepada Lestari, itu di akhir kita nggak mendapatkan itu, nggak mendapatkan tersambungan itu di akhir. Padahal seharusnya cerita ketika dalam sebuah fiksi itu awal sampai akhir itu kita harus harus berkesinambungan ya, harus padu ya. Jadi nggak boleh kemudian di akhir itu hilang gitu. Sebenarnya itu tetap bisa dibuat komedi sebenarnya, asalkan masih bisa dimunculkan tema ininya, tema romansnya itu. Yang kehilangan sepeda itu dibuat selingan saja dan tidak mendapatkan porsi yang banyak. Jadi cukup 1 paragraf cukup dibuat ini saja, selingan saja. Karena kalau terlalu porsinya terlalu banyak, itu juga nanti akan mengganggu fokus. Ya, sebenarnya bisa tuh dibuat yang terakhir itu. Gimana tuh supaya nyambung lagi dengan yang di awal. Ya mungkin itu kalau saya sih menanggapinya seperti itu. Dan karena ini kan sebenarnya kan masih ini ya, masih berapa halaman sih, berapa kata sih panjangnya? Kayaknya cuma 2 atau 3 halaman ya? 3 halaman ya? Sekitar 2. Iya. 3 halaman. Ya bisa sebenarnya 600 dikembangkan. Atau 700-an. Bisa dikembangkan tapi 4 halaman. Bisa dikembangkan tapi tetap dijaga fokusnya. Cuma memang itu salah sangkanya itu kan judulnya kan di akhir itu. Nah, kalau kita merujuk pada judul, maka ya genrenya ya komedi ini bukan inti ceritanya bukan tentang si siapa? Tokohnya yang laki itu yang ingin mengatakan cinta itu. Nah, Hartono itu. Hartono dengan Lestari ya. Nah, bukan itu inti ceritanya. Kalau kita merujuk pada judul itu. Ya itu aja mungkin. Nanti yang lain mungkin bisa. Terima kasih. Pak Rafif, silakan Mbak Sri untuk menanggapi. Apa ya, mungkin kalau dikatakan kurang fokus mungkin benar ya, karena seolah memang ya pecah tadi ya antara kisah yang ada romansnya, kemudian kehilangan sepeda dan salah sangka. Sebenarnya mau saya buat yang khusus salah sangka saja kemarin, tapi kan ada syarat minimal berapa kata gitu, jadi saya kehilangan ide untuk kemudian untuk menyambung itu. Saya gandengkan dengan cerita komedi yang benar-benar pernah dialami oleh teman saya. Kemudian ya itu tadi saya gabungkan gitu ya. Jadi kalau mungkin harusnya yang banyak saya cangkul mungkin bagian yang salah sangka di akhir seperti yang Kak Rafif sarankan tadi. Tapi ya itu ya keburu nanti deadline-nya habis daripada nggak masuk.
Ya sementara gitu. Terima kasih. Itu pelajarannya memang kan sering tuh ada, kalau kita ada lomba ya misalkan, atau ada challenge gitu ya, tema tertentu, kemudian di deadline dan seterusnya. Seringnya kan kita ngobrol deadline itu kan di akhir gitu. Nah, salah satu kelemahannya itu ya gitu. Kelemahannya adalah kita nggak bisa mengevaluasi lagi karya kita. Ya. Sehingga kadang mungkin ada yang memang satu kali nulis bisa langsung bagus gitu ya. Tapi kadang kan perlu kita baca ulang, perlu dicek apa yang masih kurang, apa yang perlu direvisi, maksudnya ditambahin. Ya Kak, makasih. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Sri sama Mbak B. Silahkan yang lain untuk bertanya. Izin. Saya buka kamera saya. Kak Aris. Ya, saya setuju dengan Mas Rafif. Itu tadi saya pas membaca setelah kehilangan sepeda itu, kan ada dimarahi, takut dimarahi orang tua atau apa, itu sebenarnya bisa ditulis, nanti mungkin marahnya dengan dibumbui unsur komedi mungkin. Misalnya pas dia dimarahi, si Hartono bertingkah seperti apa, mungkin bisa itu. Terus untuk penutupnya tadi mungkin salah sangka, mungkin bisa diceritakan yang lain. Misalnya setelah pulang bisa bertemu dengan si Lestari tadi mungkin. Tapi apa, orang yang mirip Lestari maksudnya. Dikira Lestari tapi ternyata bukan. Seperti itu mungkin kan bisa juga. Sudah itu aja. Iya. Itu masukan dari Mas Aris. Bagaimana Mbak Sri, bisa diterima? Bisa Mbak ya, bisa. Insya Allah. Ada yang lain untuk mengkritisi? Bisa memberi masukan seperti Mas Aris? Halo, saya. Iya. Siapa? Pak Aris apa? Nggak tahu ini ada suara apa ini. Oke. Giliran saya ya. Pak Aris. Silakan. Oke, terima kasih. Salam kenal untuk Mbak Sri. Nggak pernah muncul ini ya. Sekarang tiba-tiba dibahas. Alhamdulillah berarti ada tambahan teman. Moga-moga setelah bedah karya ini jenengan bisa hadir lagi. Karena ya mohon maaf, saya anggap beberapa penulis yang sudah dibedah karyanya kemarin itu mereka merasa penting sendiri. Karena apa? Saya lihat setelah hasil karyanya sudah dibahas, hilang sudah, sampai sekarang nggak muncul-muncul lagi. Seakan-akan mereka tokoh yang harus kita bahas hasil karyanya gitu. Padahal acara ini, bedah karya ini ya, saya anggap sangat penting. Makanya saya itu selalu menyempatkan untuk hadir. Itu untuk masukan untuk Mbak Sri dan yang lain-lain. Baik, kalau untuk iya, saya tiap itu pertemuan pasti itu ya, ngeritik mesti keluar ya. Ini sudah mulai ke ceritanya. Ternyata rasa yang sudah hasil dari pembacaan kok hampir sama ya. Mas Raffi sama Mas Aris juga sama. Jadi kalau untuk saya ya hampir sama. Karena memang itu yang saya rasakan. Tapi ya mohon maaf kalau ini cerita tentang anak ABG. Saya anggap saya ini sudah tua. Jadi saya itu sudah nggak bisa merasakan. Ini cerita untuk siapa, untuk apa,
kemudian manfaatnya untuk saya itu apa, jadi saya nggak bisa menangkap amanat dari cerita ini. Diganggu gitu ya. Kalau dulu yang saya pahami dari mulai SD sampai STM bahwa yang namanya cerpen atau cerita itu ada amanatnya, maka kalau dalam cerita ini ya mohon maaf saya nggak mendapat apa-apa. Amanat apa yang saya dapatkan, ya saya hanya mendapatkan kelucuan sedikit gitu aja. Kalau keinginan Mbak Sri ini mengecoh pembaca dengan memberi judul salah sangka yang ditaruh di belakang, maka saya ucapkan selamat Mbak Sri kepada jenengan karena Anda berhasil menipu saya. Karena saya anggap dari awal sampai akhir pasti ini nanti ceritanya Lestari sama Hartono ini akan ditolak atau akan dianggap teman atau kemudian mereka bersatu. Ternyata setelah terakhir, ya Allah ceritanya cuma satu paragraf ya yang paling penting, yang lain-lainnya yaitu tadi lari dari kenyataan. Kalau gitu ya jangan judul salah sangka gitu loh mestinya. Ada judul salah sangka tapi ditaruh di belakang sendiri, yang depan-depannya untuk apa gitu. Kemudian peristiwa sepeda itu ya sudah saya ingin sampaikan tapi keduluan sama Mas Aris tadi. Kalau ada peristiwa gitu disebutkan di cerita tadi bahwa Hartono ini akan ketakutan dengan orang tuanya. Tapi sampai akhir cerita nggak ada itu kalimat yang menyebutkan bahwa orang tuanya ini marah atau bagaimana. Itu. Nah, kemudian akhir cerita yang menggantung, saya anggap ya itu memang sama dengan Mas Rafif. Ya jangan membuat pembaca penasaran dengan cara seperti ini gitu loh. Kan ada cara yang memberi cerita menggantung tapi kita bisa menebak-nebak ceritanya itu akhirnya oh kira-kira begini gitu. Tapi di endingnya itu saya nggak menemukan gantungnya Cinta Hartono dan Lestari ini apa. Sampai sekarang saya nggak bisa menebak sama sekali. Karena saya tidak bisa membuat alternatif cerita ini, apakah diterima atau tidak atau bagaimana, ya saya tidak bisa menduga sama sekali. Berarti kalau seperti itu, ya saya anggap ini bukan cerpen, gitu nggih. Saya anggap gagal. Saya hanya mendapatkan kelucuan gitu aja. Kalau seperti itu, ya buat aja aneh gitu aja. Bukan menjadi cerita seperti ini. Gitu nggih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haris. Seperti ciri khas Pak Haris, memuji di duluan, baru kemudian menghantam belakangan. Terima kasih aspeknya. Tadi dibicarakan bahwa cerita ini tidak ada amanatnya, maksudnya amanatnya kurang kuat gitu ya. Bisa terdengar? Oke. Kemudian harusnya tidak digunakan sebagai cerita, tetapi menggunakan dijadikan anekdot. Bagaimana tanggapan Mbak Sri Wahyuni terhadap kritikan dan saran dari Pak Haris? Monggo ditanggapi. Terima kasih Pak Haris ya. Memang ini dalam tahap pembelajaran ya, seperti yang awal saya sampaikan. Ketika itu dari Pak Rafif memberi kita tugas untuk menulis cerita humor. Dan bentuknya apa memang tidak ditetapkan, jadi terserah. Kemudian waktu yang diberikan itu biasanya siang dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Karena mungkin saya masih ada kesibukan, jadi saya bisa mengerjakannya memang ya mendadak itu tadi 2:30. Namun memang di kepala saya sudah ada angan-angan, oh saya nanti mau nulis tentang cerita seperti ini. Kalau mungkin masalah amanah,
kalau keinginan saya sendiri pada waktu menuliskan cerita itu sebenarnya berharap agar kalau jadi apa ya, anak muda itu mungkin jangan terlalu bersemangat kalau ingin memenuhi apa ya, kekagumannya atau bagaimana. Karena nanti dia juga tidak tahu dia akan diterima atau tidak. Kemudian untuk masalah yang cerita menggantung, bagaimana kisahnya antara Lestari dengan Hartono yang seharusnya tadi juga kalau menurut Kak Aris tadi ada sambungannya. Saya akui memang saya putus sampai di situ. Saya katakan sekali lagi, memang saya sudah dikejar oleh deadline mepet sekali ya. Jadi mohon maaf memang kurang mempersiapkan untuk menulis cerita tersebut. Jadi sekali duduk saya tulis cerita itu walaupun sebelumnya ide ini tadi apa sudah saya tuliskan. Dan saya juga terima kasih sekali walaupun dikritik karena memang saya juga masih dalam tahap belajar dan justru mungkin inilah yang saya harapkan karena selama sebelum masuk apa ya Forum Lingkar Pena saya sering mengikuti tentang kepenulisan, namun tidak ada evaluasi sama sekali bagaimana tentang karya-karya yang saya kirimkan, sehingga saya tidak pernah berani untuk mempublikasikan karya saya. Dan jujur, setelah mengikuti Forum Lingkar Pena, banyak sekali informasi-informasi literasi yang saya ikuti, diantaranya juga miliknya Pak Rafiq tersebut. Dan pada saat itu karena terpilih kuis terpilih, maka saya memberanikan diri untuk dibedah sehingga saya benar-benar tahu di mana kelemahan saya. Demikian ya. Kalau mungkin cerita ini dianggap gagal, ya enggak apa-apa. Memang ya tahapnya memang masih belajar tadi. Dan cerita ini juga tidak kayaknya nggak saya publikasikan ya kemarin untuk kuis. Mungkin itu Kak Aris. Terima kasih sekali lagi. Ya, demikian Kak Aisyah yang saya sampaikan. Mikrofonnya Mbak Aisyah. Ya, terima kasih Mbak Sri. Saya melihatnya Mbak Sri ini penulis yang sangat berlapang dada. Mau dikritik ya, mau menerima kritik, mau menerima saran gitu ya. Ya, ini yang saya inginkan dari bedah karya itu, yaitu perasaan untuk legowo, untuk mau dikritik. Jadi kita itu membuat karya itu tidaklah sempurna, tetapi dan memang karya kita tidak bisa tidak bisa menyenangkan banyak orang, tetapi tetapi dengan kritik dan kita mendengarkan kritik dan saran orang lain, kita bisa memperbaiki. Tidaklah sempurna, tetapi bisa memperbaiki dan itu untuk kemajuan kita. Nah, salah satunya bedah karya menginginkan itu. Makanya saya kemudian menggagas untuk bedah karya lewat daring, jadi lewat Zoom. Ini supaya benar-benar apa yang di saran itu bisa langsung didengar oleh penulisnya. Nah, oke, kita lanjutkan sekarang sesi yang berikutnya. Nanti jika masih ada pertanyaan untuk sesi ini bisa nanti gabung dengan pertanyaan di sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah kritik dan saran tentang Puebi yang akan dipimpin oleh Mas Aris. Monggo Mas Aris, silahkan. Saya akan tayangkan. Bukan yang ini ya? Bukan.
ini ya. Sip. Monggo Mas. Oke, jadi intinya ini tadi saya membacanya lumayan rapi, tetapi mungkin seperti Mbak Sri tadi bilang, banyak salah tiknya, terus untuk tanda bacanya banyak yang tidak fokus, ada yang benar, ada yang salah, terus banyak nya itu. Nya itu bisa diganti dengan nama tokoh atau lainnya. Untuk yang pertama ini Iwan Fals, buku ini aku pinjam. Ini karena judul lagu diberi tanda petik penulisannya, terus ini ditulis huruf besar, bukan huruf kecil. Terus ini untuk lebaran ini memakai huruf besar. Terus ini tadi titik saya ganti tanda tanya karena kalau dibaca nadanya lebih enak ini. Kalau misalnya memakai titik, mau kau tunda sampai kapan lebaran kan nggak enak. Jadi sampai kapan lebaran. Jadi membacanya lebih enak. Jadi perlu dirasakan untuk tanda baca ini. Untuk ini mulut saya coret karena menurut saya tidak efektif karena sudah tahu yang berbicara adalah Ari. Jadi mulut ini nggak usah ditulis juga nggak masalah. Terus ini di mana? Di mana saya ganti tempat. Nanti kapan-kapan saya bagikan uraiannya untuk penggantian di mana ini. Soalnya dulu pernah ada teman yang bertanya, bagaimana sih cara menulis di mana yang bukan menyatakan tempat, tetapi untuk menyatakan yang lain, dipisah atau digabung. Itu sebenarnya bisa diganti dengan yang lain-lain, misalnya tempat, yang, dengan. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya bagikan di Telegram atau di WA, kalau saya ingat. Di IG pernah saya post juga. Mungkin bisa melihat di IG saya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nyanya ini bisa diganti. Misalnya walau jantungnya berdegup, ini nya bisa dicoret. Terus ini saya ganti Hartono memberanikan diri untuk masuk. Belum sempat dia membuka suara, tiba-tiba Lestari asik menekuri lembaran folio bergaris ini menengok ke arahnya. Ini yang bawah ini saya pindah penempatan karena supaya lebih enak dibaca. Hai, aku nanti waktu les boleh pinjam kalkulatormu ya? Ini saya ganti, hai, nanti waktu les boleh pinjam kalkulatormu. Lebih enak ini menurut saya, dan nadanya lebih enak juga dibaca. Terus ini ada bersuara berambut. Ini sudah kelihatan tidak fokusnya tadi. Gadis berambut ikal, bersuara berambut ikal. Kurang. Terus ini tanpa berpikir panjang, ini memakai huruf besar karena ini merupakan kalimat baru, bukan dialog tag. Sudah Mbak di bawahnya, halaman selanjutnya. Nah ini, kemarin lusa. Kemarin lusa itu menurut saya tidak ada, yang ada itu kemarin dulu. Kemarin dulu. Kalau di KBBI mungkin ingin menggunakan kata lain bisa menggunakan selumbari. Itu dulu ada hari ini, kemarin, besok, tulat, tubin, seperti itu nanti bisa dicari di KBBI. Kalau kemarin lusa nggak ada, ini mungkin bisa diganti kemarin dulu. Terus ini kenapa saya blok semuanya? Untuk dialog tag ini menurut saya tidak perlu ditulis. Karena
sudah jelas yang ngobrol di sini adalah Ari dan Hartono. Jadi kalau kebanyakan dialog teks seperti ini, kalau saya pribadi sih sangat tidak nyaman membacanya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin nanti bisa menanggapi. Ini sholat saya ganti sesuai dengan KBBI salat. Sudah Mbak bawahnya? Nah ini Casio. Merek Casio ini. Casio ini nggak perlu dimiringkan karena ini nama diri. Nama diri, nama kampus, misalnya kayak Harvard University itu, misalnya Harvard University itu nggak usah dimiringkan karena itu merupakan nama diri, nama kampus. Sama seperti ini, Casio. Casio ini merupakan merek jam, jadi nggak perlu dimiringkan. Nah ini juga usai dari kasir, ditentengnya kantong plastik. Ini ditentengnya itu maksudnya siapa yang menenteng, makanya saya ganti Hartono menenteng kantong plastik. Persandingan milik sahabatnya ini saya tambah dengan supaya lebih jelas. Terus ini kemana? Kemana ini tulisannya dipisah. Seperti di mana, kemana, dari mana itu dipisah. Kalau yang digabung itu daripada. Kemari. Itu digabung penulisannya. Kalau yang ini namanya koma, komanya setelah tanda petik penutup itu salah. Seharusnya komanya sebelum tanda petik penutup. Ini juga nggak fokus, padahal yang atas sudah benar. Ini kepada tukang becak itu nanti kapan-kapan kalau ketemu materinya, ini saya bagikan juga ke grup. Perbedaan pada kepada nanti, saya lupa. Terus ini ayah atau ibunya ini seperti yang saya bilang kemarin, kalau bukan pengacuan ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali kalau ini ada di awal kalimat. Ayah dan ibunya misalnya, berarti ini ayahnya besar atau ibunya kecil. Kalau misalnya di awal kalimat. Kalau ini di akhir kayak gini atau di tengah, ditulis huruf kecil. Udah Mbak di bawahnya? Nah ini disantap. Sepeda disantap orang. Ini kayak makanan. Jadi ini perlu pemilihan diksi yang tepat. Misalnya dicuri atau dirampok juga nggak apa-apa. Kalau disantap ini saya kira makanan. Jadi kurang tepat diksinya. Ini memfotokopi ini. Fotokopi kalaupun ditulis bahasa Inggris juga digabung tulisannya fotokopi, bukan dipisah. Ini saya ganti memfotokopi supaya lebih jelas. Terus ini terdengar suara perempuan memanggil sambil menepukkan tangan. Ini saya tambah berteriak karena di sini ada tanda seru. Tanda seru itu berarti menyatakan perintah yang tegas atau panggilan yang tegas. Terus apa namanya? Ketakjuban yang sangat. Kalau seperti perintah yang datar seperti yang pernah saya jelaskan itu, seperti di resep masakan itu tidak perlu dikasih tanda seru meskipun itu berupa perintah. Terus ini, nah ini juga saya blok ini juga menurut saya tidak perlu.
tidak perlu diberi seperti ini karena sudah jelas siapa yang mengobrol antara siapa dengan siapa. Ya, Mbak, bawahnya. Nah, ini tadi titik, saya ganti tanda tanya. Ini juga kesalahan tanda baca. Terus ini omongan dalam hati biasanya kalau di novel-novel yang sering saya baca itu dimiringkan, tetapi tidak perlu diberi tanda petik. Terus ini pandangannya beralih ke pria ini. Saya ganti Lestari supaya lebih jelas lagi karena ini tadi kebanyakan nyanya ini sebenarnya siapa. Jadi nanti pembaca bingung kalau kebanyakan nyanya tadi. Udah, Mbak, bawahnya. Halaman berikutnya. Oh, ini. Nah, ini Idul Fitri digabung penulisannya. Fitrinya kecil. Berwarna coklat ini saya tambah-tambahi supaya lebih enak dibaca, bersilaturahmi. Terus ini yang saya tanya remaja yang menginjak usia 19 tahun itu kelihatan lebih tampak. Ini maksudnya untuk Hartono saja atau untuk mereka berempat ini, termasuk pakaiannya juga. Mungkin nanti Mbak Sri bisa menjawab. Terus ini, saya beri tanda seru karena ini merupakan gurauan tapi secara tegas sambil itu. Nah, ini juga melesat telan ramainya suasana lebaran. Ini menurut saya bisa diganti langsung berangkat ke rumah Lestari atau mungkin bisa diganti kalimat lain. Kalau melesat telan ramainya suasana lebaran menurut saya kurang enak atau mungkin ini maksudnya biar nyastra atau apa, tapi menurut saya kurang enak untuk dibaca. Nanti mungkin Mbak Sri bisa menanggapi. Terus ini sekadarnya, bukan sekedarnya. Terus ini orang tuanya Lestari. Kalau udah ada nama orang, nggak usah dikasihnya. Ini ayah ibu Lestari ini ditulis huruf kecil juga. Karena kalau yang ditulis huruf besar berarti ayah Lestari, berarti nama ayahnya itu Lestari, nama ibunya Lestari. Tapi kalau yang ayah ibu tulis kecil berarti ayahnya Lestari dan ibunya Lestari, seperti itu. Terus ini jajan saya ganti kue karena supaya konsisten saja. Terus ini kali ini saya ganti huruf besar karena ini bukan dialog tag tetapi kalimat baru. Ini sama seperti tadi karena ngomong dalam hati jadi dimiringkan. Ini tadi terima kasih dikasih tanda seru, ini saya ganti titik. Karena kalau tanda seru berarti berteriak atau ngomong yang sangat keras. Ini madu mangsa ini digabung penulisannya. Udah Mbak di bawahnya. Halaman berikutnya. Yaitu. Ini. Oh, kurang ke atas Mbak, kurang ke atas. Tadi saya mau menyorotinya tadi yang tidak konsisten. Rada ke atas sedikit. Ini. Ini melihat ketua rombongannya pamit, ketiga teman Hartono memasukkan sisa kue di tangannya ke dalam mulutnya. Ini kan 3 orang, jadi kata ganti yang tepat adalah mereka.
Melihat ketua rombongannya pamit, ketiga teman Hartono memasukkan sisa kue di tangan mereka ke dalam mulut. Mereka hanya tersenyum saat berjabat tangan karena mulut penuh makanan. Ininya bisa dicoret seperti itu. Udah sampai situ saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aris sudah memaparkan hasil edit cerpen ini. Silakan Mbak Sri Wahyuni untuk menanggapi tadi yang ditanyakan Mas Aris. Akan saya tayangkan kembali ya. Tadi di halaman ini Mas Aris ya. Iya. Yang dengan kemeja kotak-kotak berwarna coklat dan dilipat di bawah siku, remaja yang menginjak usia 19 tahun kelihatan lebih tampan. Monggo. Untuk yang remaja berusia 19 tahun, menginjak 19 tahun itu memang keempat-empatnya. Jadi ya, Hartono dan juga teman-temannya tadi yang akan diajak ke rumahnya Lestari, gitu kan. Itu maksudnya Mas Aris. Ya, ya. Bagaimana Mas? Udah paham. Udah. Halo. Mas Ya. Aris. Iya, ya. Mumpung ada di halaman ini, Ya. dulu saya pernah dikritik sama guru bahasa Indonesia saya bahwa kata menginjak itu hati-hati penggunaannya. Suaranya gimana? Halo. Suaranya menggema. Ya. Udah. Sudah ya. Ya, sudah Iya, Pak. Kak. Menggema. Ini kata menginjak itu ketika membuka acara itu loh. Menginjak acara selanjutnya itu katanya tidak diperbolehkan. Alasannya mungkin- saya lupa. Kemudian Mungkin ini bisa kalau diganti remaja menuju, Pak. menuju ya. Kemudian ini remaja yang menginjak usia ini memang sudah umum apa memang sudah diperbolehkan atau ya memang ini yang benar gitu loh. Kemudian yang bawahnya itu cinta membuat dirinya makin tampan. Nah, kemudian itu setelah titik yang digoda tersipu malu. Yang itu kata hubung kalau di awal kalimat seperti ini memang diperbolehkan apa? Itu pertanyaan saya. Boleh. Boleh, Pak, boleh. Boleh ya. Karena di sini alasannya di gimana? sini kan apa namanya? Yang digoda tersipu malu ini kan sebagai pengganti kata benda. Misalnya tadi yang digoda ini kan gitu ya. maksudnya itu kan siapa Hartono ya. Hartono tersipu malu seperti itu. Jadi bisa yang bisa seperti ini berarti- itu gitu bahkan terus yang saya lupa materinya. Kalau mencari Mas Tama nanti. Kapan-kapan kalau ketemu saya coba cari. Bahkan yang itu yang Berarti bisa di bisa ya. tengah atau di depan, iya bisa. Tapi Oh, beda gitu. fungsi tergantung kalimatnya. Kalau untuk remaja yang menginjak usia ini. 19 tahun ini mungkin menginjaknya bisa diganti menuju usia 19 tahun. Seperti itu. Kalau teman-teman lain ada pendapat silahkan diungkapkan buat ilmu juga untuk saya. Iya, meskipun sudah terjawab untuk yang ini saya perlu contoh yang lebih banyak, Mas. Kapan dia ini kata ini bisa diperbolehkan dipakai untuk awal kalimat. Karena kemarin saya di tips dan trik menulis itu ada Instagram gitu, apa itu halaman siapa itu saya nggak tahu. Di antara yang tidak diperbolehkan adalah itu dan yang kemudian Kalau apa itu yang lupa, bisa, gitu. kalau dan memang tidak bisa kalau secara resmi. Tapi kalau untuk novel, cerpen kadang saya biarkan kalau memang menurut saya saat membaca masih ada rasa di dalamnya. Tapi kalau
perlu dibuang, pasti saya buang kalau untuk dan. Sama seperti namun, tetapi itu kalau untuk cerpen, novel kadang saya biarkan, tetapi kadang saya ganti. Tapi kalau untuk penulisan non-fiksi, pasti saya ganti itu. Mungkin nanti di lain kesempatan Mas Aris bisa share tentang penggunaan kata yang pada awal kalimat yang diperbolehkan di tempat-tempat apa saja, kemudian yang tidak diperbolehkan pada saat apa, ya. Nanti bisa di-share di Telegram. Kalau ketemu, soalnya kadang lupa. Biasanya nyelempit-nyelempit ini. Kayak kemarin itu saya yang membagikan di grup di kelas itu ada mendengar tentang, terus membicarakan tentang, itu dalam bahasa Indonesia tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu langsung dengar tentang, membicarakan apa, berbicara tentang, seperti itu. Jadi yang ada tanda hubungnya kayak tentang, mengenai, itu yang berawalan ber, bukan me. Seperti itu. Itu materinya lama mencarinya. Sama seperti ini juga ada sih sebenarnya materinya, tapi saya lupa. Ya. Semoga nanti kalau lupa bisa memutar video apa tayangan di YouTube, bisa ingat lagi ya. Oke, udah. Ini selanjutnya ada yang paragraf akhir ini ya, yang tadi ditanyakan Mas ya. Sebentar. Yang Oh ini. iya, ini nggak ditanyakan, tapi saya kritisi karena ini kan ini merupakan kata ganti yang tidak konsisten dan kesalahan kata ganti itu, karena ini nya semua. Padahal kan di sini 3 orang, jadi 3 orang yang benar adalah mereka, tangan mereka ke dalam mulut. Nah ini sudah benar mereka, tapi yang ininya. Jadi ya, kembali lagi diperhatikan lagi. Oke. Terima kasih Mas, terima kasih Pak Haris. Teman-teman yang lain bisa memberi tambahan? Atau kita dengar dulu dari Mbak Sri, gimana tanggapannya terhadap kritisi Pak Haris dan Mas Aris? Dari Pak Aris ya, terima kasih juga guru saya ini, Mbak Aisyah. Kemarin ikut juga itu kelas editing ya. Jadi insya Allah saya selalu belajar. Insya Allah tidak akan menjadi seperti yang dikatakan Pak Haris, bahwa merasa karya saya terpenting. Memang saya ikut Telegram ini belum ada 1 bulan atau mungkin sekitar 1 bulan. Jadi kurang terbiasa aktif di Telegram. Jadi terbiasa dengan grup WA. Seperti Kak Rafif tadi juga sering lupa karena saya share di grup WA, kemudian beliau jadi ikut, dan alhamdulillah bisa menyaksikan bagaimana karya kulitnya untuk dikuliti atau ikutan istilah dibantai ya. Tapi alhamdulillah yang dibantai insya Allah tetap tegar dan pantang surut ke belakang. Surut ke belakang, pantang surut. Pantang mundur gitu. Kemudian untuk seperti mereka saya gantinya tadi ya, terus terang saya sering merasa bagaimana untuk menyiasati agar tidak selalu muncul kata saya atau mereka gitu ya. Jadi memang agak kesulitan, dan alhamdulillah setelah ikut kelas editing banyak ilmu yang saya peroleh. Insya Allah semoga nanti bisa menjadi lebih baik begitu. Terima kasih Pak Aris. Demikian Mbak Aisyah dari saya. Ya, terima kasih Mbak Sri. Ada lagi satu lagi penanya atau teman-teman?
Monggo, Boleh silahkan. ikutan kah? Iya, Mbak Pungki, selamat datang lagi. Halo. Iya, yang lalu absen. Ketiduran Iya. kayaknya. Oke, iya, halo semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, yang barusan itu yang pertanyaan Mas Haris ya, yang soal yang itu boleh di awal atau enggak. Aku baru ingat ada thread di Facebook yang ngebahas soal itu. Yang itu bisa digunakan di awal kalimat. Aku share ininya kali ya. Aku share linknya kali ya. Biar bisa boleh ya, boleh share linknya ya, Mbak. Boleh. Soalnya aku juga lagi belajar dan aku sering pakai kata yang di awal kalimat. Aku udah share di chat. Siapa tahu bisa sama-sama kasih opini. Oke, gitu aja Mbak Aisyah. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Terima kasih. Mari. Mengurangi beban tugas Mas Aris. Mas Aris. Kirain mau dijelasin tadi. Hah? Kirain mau dijelasin. Iya, terima kasih Kak Pungki. Aku udah pengen buka share screen. Itu loh, mau ada pesanan dari admin kita. Mau dijelasin katanya. Aku ambil dari ini aja nggak apa-apa ya, dari thread yang aku baca ya. Iya, katanya sih karena si kata yang ini kan sebetulnya dia bisa apa ya tadi? Bisa berfungsi menominalkan atau membendakan. Kayak misalkan ada judul yang muda yang bercinta. Terus dari contoh itu tuh yaitu yang muda, penambahan kata yang pada kata muda itu secara otomatis menyebabkan si kelompok kata yang muda juga jadi frasa benda, jadi mengacu kepada si orangnya. Dan katanya si writer yang nulis thread ini, kata yang boleh diletakkan di awal dan dapat dianggap sebagai subjek. Jadi contohnya yang terlambat harus melapor ke sekretariat. Kalimat di atas dianggap baku dibandingkan kalimat di bawah ini. Kalimat yang terlambat harus melapor ke sekretariat. Jadi karena terlalu panjang, jadi bisa diringkas pakai kata yang gitu kurang lebih Mas Haris dan Mbak dan Mas yang lain. Aku kecepatan ya sih? Aku bingung juga mau ngomong apa. Iya. Ya udah jelas Mbak. Mungkin itu ya, atau juga yang di awal itu ya, waktu kita mau sambutan mungkin ya, yang terhormat mungkin seperti itu kalau kemarin persesif saya untuk nulis yang boleh di depan, jadi yang terhormat Bapak Kepala SD mana, jadi menurut saya yang boleh karena saya menganalogikan seperti itu, cuman nggak tahu itu secara puebi benar atau tidak. Terima kasih. Tapi aku setuju tadi yang dibilang Mas Aris, kayaknya kalau bikin kayak essay atau apa yang sifatnya dokumen atau kayak apa ya, jurnal atau apa tuh memang sebaiknya nggak menggunakan si kata yang di awal sih. Awal, ya. Kalau setauku loh Mbak. Setauku loh Mbak Sri. Cuma kalau cerpen begini, aku juga suka pakai soalnya si yang di awal itu. Menggunakan kata yang di awal kalimat sebagai pengganti subjek itu tadi. Oh iya, tambahan Mas Aris. Mas Aris, mau nanya juga. Ini tadi Mbak Sri tadi ngomong pembukaan itu loh yang terhormat kepala daerah gitu. Saya juga kemarin dibilangi sama teman guru yang bahasa Indonesia bahwa dalam surat resmi sekarang itu dihilangkan kepadanya. Misalnya ini kepada yang terhormat kepala sekolah, kepadanya dihilangkan. Itu memang benar ya? Iya, iya. Yang benar dihilangkan karena pada saat di bawah itu kan tidak ada dari, kan langsung salam kami atau hormat kami gitu kan. Jadi nggak perlu kepada, kecuali kalau itu ditulis di alamat surat, maksudnya di amplopnya nggak masalah. Ya. Ya. Oh gitu. Kalau untuk di suratnya langsung aja yang terhormat.
Nah, ya. Kayaknya kalau yang nerangkan Mbak Pungki enak, serasa kita hidup di Jakarta gitu loh. Kalau kita dari Jawa Timur itu kan medok semua Jawa bahasa Indonesianya. Enak Mbak Pungki. Ya, itulah biar tidak seragam lah gitu ya. Pasti ada yang beda itu pasti terlihat manis gitu ya. Bunga itu kalau merah semua nggak enak. Pasti ada kuning, itu bagus. Ya Pak ya? Iya enak. Ya, sebelum saya simpulkan, saya beri kesempatan Pak Rafif untuk memberikan penjelasan, mungkin yang perlu dijelaskan tentang penggunaan kata yang sama dan tadi juga perlukah kita untuk membuat cerpen sebelum kita terbitkan itu perlukah berapa lama kita harus mendiamkan itu dalam beberapa saat itu supaya matang, kemudian kita edit lagi dan itu seperti apa Pak Rafif? Monggo. Untuk fiksi kan memang berbeda dengan non fiksi ya. Jadi kalau penggunaan yang dan seterusnya harus di depan atau di tengah kalimat itu kalau dalam fiksi itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kadang kita perlu malah justru beberapa kata, misalnya beberapa pengulangan misalkan kita ingin mendeskripsikan seseorang atau sebuah tempat yang begini, nah, titik yang begini, dan kita menyisipkan metafor di dalamnya misalkan, dan yang itu kadang perlu di depan malah. Jadi kalau dalam fiksi nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Termasuk juga diksi-diksi yang mungkin, karena kan di dalam fiksi itu kan banyak metafor ya, banyak majas juga, banyak pemilihan-pemilihan kata yang mungkin ya kalau di non fiksi itu tidak seharusnya gitu. Tapi kalau di dalam fiksi, cerpen apalagi itu sangat-sangat boleh seperti itu. Sangat boleh. Termasuk misalkan pemilihan judul misalkan. Kalau di dalam tulisan-tulisan fiksi mungkin judul yang terlalu panjang itu dirasa kurang efektif, atau kalimat-kalimat yang terlalu panjang paragrafnya itu juga kurang efektif gitu. Tapi dalam fiksi itu ada fungsinya. Kalau kita baca di salah satu buku tentang mengelola konflik dalam sebuah cerita ya di fiksi itu, jadi ada satu waktu kita harus menggunakan kalimat yang panjang, dan bisa jadi kalimat panjang itu mungkin dalam satu paragraf ada 1 atau 2 kalimat saja gitu. Tapi ada kalanya kita harus menggunakan kalimat pendek-pendek atau kata-kata ya, atau kata atau frasa yang pendek gitu. Itu untuk membentuk alur juga gitu. Akan mempengaruhi pada cerita yang ingin kita buat. Seperti itu. Kalau dalam tulisan non fiksi mungkin bisa dibilang itu kurang efektif dan seterusnya. Makanya dalam fiksi itu selain ada pemilihan kata dan seterusnya itu ada juga rasa itu. Ada juga rasa yang juga menjadi pertimbangan kita untuk memilih mana kata yang memang harus dimasukkan, mana yang tidak. Ya, itu bedanya sih. Jadi memang perlu waktu yang cukup. Kalau saya perlu waktu yang cukup. Ernest Hemingway salah satu novelnya itu kalau nggak salah sebelum terbit itu direvisi 35 kali. Jadi banyak saya baca itu penulis-penulis dunia itu yang merevisi karyanya di atas 10 kali sebelum terbit. Jadi revisinya 10 kali. Dan kadang perubahan-perubahannya itu sangat fundamental ya, bukan cuma perubahan sekedar editing biasa gitu, bukan gitu. Tapi sampai mengubah, ada penambahan tokoh seperti itu sampai seperti itu. Karena apa, kadang nggak cukup kalau kita makanya kalau sudah selesai nulis itu tekniknya kan begitu ya, yang sering kita dapatkan. Begitu selesai nulis, tinggalkan dulu,
Itu prosesnya seperti itu. Tapi kemudian bukan berarti kemudian kita lupakan gitu, cerita itu. Nah, kita aktivitas yang lain, nah nanti sambil baca, sambil kita nonton dan seterusnya, kadang ada ketersambungan dengan cerita yang sudah kita buat. Begitu proses revisi, nah kita baca ulang, nah nanti kita akan bisa melihat tuh mana yang masih kurang, mana yang bolong-bolong dan seterusnya. Yang sering muncul itu adalah kesalahan logika tuh dalam cerita itu. Nah, sering itu kalau terlalu terburu-buru tuh dan direvisi itu sering ditemukan itu. Yang menemukan biasanya para kritikus ya, kalau dibedah seperti ini biasanya ketahuan gitu. Oh ini logikanya kok seperti ini gitu. Ya mungkin seperti itu, sehingga perlu memang dibaca ulang, direvisi lagi dan seterusnya. Tidak bosan untuk merevisi karya kita sendiri. Meskipun karya itu mungkin bahkan sudah terbit ya, tidak masalah. Terima kasih Pak Rafif. Kita jadi tahu bahwa kita sering menjadi laskar deadline. Jadi kita mengumpulkan apapun tuh ketika detik-detik terakhir, bahkan menit terakhir dari deadline. Ini menjadi pembelajaran kita bahwa menjadi laskar deadline itu bukanlah sesuatu yang membanggakan. Harusnya penulis tidak menjadi laskar deadline. Semoga ini menjadi nasihat juga untuk saya yang selalu dikejar deadline. Ya. Kita akhiri diskusi ini dengan pembacaan sebuah kesimpulan bahwa saya mengapresiasi yang sangat tinggi pada cerpen Salah Sangka karya Mbak Sri Wahyuni dari FLP Ponorogo, karena ini jarang sekali yang masuk menggunakan genre humor. Ya. Makasih. Terlepas apakah humornya itu sudah masuk kriteria humor atau hanya tempelan, itu tidaklah masalah. Tapi saya mengapresiasinya adalah sangat sedikit yang masuk di bedah karya itu menggunakan genre humor. Nah, keberanian Mbak Sri saya acungi jempol. Walaupun naskah ini adalah hasil dari tugas ya. Tugas Pak Rafif. Iya, tugas dari Pak Rafif. Yang perlu saya simpulkan bahwa naskah ini memang untuk pemilihan penggunaan UEBI itu masih kurang. Jadi terus kemudian pemilihan kosakata juga kurang kaya. Jadi perlu kita semua juga belajar tentang memperkaya kosakata. Salah satunya adalah dengan banyak membaca. Yang ketiga adalah tidak konsistennya menggunakan kata. Jadi ada beberapa kata yang antara paragraf itu berubah-ubah. Kemudian pembukaan yang terlalu panjang sehingga fokus cerita itu ada di akhir dan singkat. Jadi ini yang kemudian dikritisi oleh Pak Rafif tadi, bahwa cerita ini kurang fokus. Nah, difokusnya kemana-mana. Kita sudah mendengar penjelasan dari Mbak Sri, mengapa tidak bisa fokus, karena terkejar dengan harus memenuhi sekian kata, gitu ya. Tapi itu nanti dengan banyaknya latihan akan bisa dilakukan oleh seorang penulis tanpa harus menceritakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, kemudian amanatnya. Amanat tadi dikritisi oleh Pak Haris, amanatnya yang tidak terlihat dengan jelas. Mau memberi amanat apa? Nah, ini yang bisa saya simpulkan dari cerpen ini. Semoga menjadi pembelajaran kita semua, tidak hanya Mbak Sri Wahyuni dari FLP Ponorogo.
saya juga menemukan banyak ilmu hari ini dari Pak Rafiq, dari Mas Aris, Mbak Pungki, dari Pak Haris, bagaimana kita sebagai penulis seharusnya. Mari teman-teman kita banyak membaca, jangan lupa terus menulis, dan jangan patah semangat. Kita gunakan kritik ini sebagai pembelajaran bagi kita. Tetap semangat, sampai ketemu di Bedah Karya part ke-23 hari Selasa depan. Kita tutup diskusi malam ini. Terima kasih atas kehadiran Pak Rafiq, Mas Aris, Mbak Pungki, Mas Ilham, Mbak Sri Wahyuni, Mbak Almaidah, Mbak Suyani, Pak Haris, Mas Ivan, Bunda Novi, Mas Gunawan, Mas Teguh, Mbak Ika. Terima kasih semuanya telah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.